Bab 571. Mual dan pusing. Melihat prajurit ketiga dari Balai Penegakan Hukum dengan paksa menuangkan sebotol besar ramuan herbal ke tenggorokan penjaga ke-8, Qin Chuan berusaha menahan keinginan untuk muntah dan memalingkan kepalanya. Melihat reaksi Qin Chuan, mulut Qin Banceng berkedut hebat. Sebelumnya ia hanya curiga, tetapi saat ini, ia benar-benar yakin bahwa Qin Chuan sengaja menyiksa penjaga ke-8. Saat pendekar ketiga dari Balai Penegak Hukum sibuk menuangkan sup obat ke mulut penjaga ke-8, Lu Yaosheng baru saja keluar dari aula perjamuan ketika dia melihat pemandangan ini dan benar-benar tercengang. Ini. Dia menatap penjaga ke-8, yang sedang diintimidasi, lalu ke Qin Chuan yang tidak jauh darinya, dan benar-benar tercengang. Qin Chuan masih hidup dan sehat, sementara penjaga ke-8 jelas terluka parah dan jatuh koma. Wajah Lu Yaosheng dipenuhi rasa tidak percaya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, "Tuan Qin, menang." "Pak Tetua, apakah Anda belum cukup melihat? Apa sebenarnya yang terjadi di luar? Bisakah kita keluar sekarang? Tolong beri kami jawaban yang pasti." Untuk apa repot-repot bertanya padanya? Jika memang ada masalah, begitu dia melangkah keluar dari ruang perjamuan, dia pasti sudah langsung dibunuh oleh penjaga ke-8. Sekarang pasti sudah baik-baik saja, ayo kita bergegas keluar dan menyaksikan sendiri keanggunan tak tertandingi dari penjaga ke-8. Dalam sekejap, orang-orang dari 9 gerbang Yandu bergegas keluar dari aula perjamuan, khawatir jika mereka keluar terlambat, mereka akan melewatkan momen heroik penjaga ke-8. Kelima seniman bela diri dari Balai Penegakan Hukum, yang seluruh perhatiannya terfokus pada menuangkan obat untuk penjaga 8, gagal menyadari bahwa orang-orang di aula perjamuan telah berhamburan keluar. "Wahai penjaga ke-8, cepat buka mulutmu. Habiskan 2 liter sup obat ini, dan kau akan bangun," semangat salah satu prajurit. "Ketiga, bisakah kau sedikit lebih berhati-hati? Kau menumpahkan sup ke seluruh tanganku, dan ini adalah obat suci untuk mengobati luka penjaga 8. Jika dia tidak cukup minum dan itu memengaruhi hasilnya, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja," tegur yang lain. "Keempat, bisakah kau menahannya agar tetap stabil?" Penjaga ke-8 hampir jatuh, peringatkan prajurit lainnya. Gelombang sup yang terbuat dari air kencing laki-laki ini rasanya benar-benar menyengat. Para praktisi seni bela diri di Balai Penegakan Hukum mengumpat dan mengeluh, sama sekali tidak menyadari wajah-wajah terkejut para pejabat 9 gerbang Yandu yang baru saja bergegas keluar dari aula perjamuan dan kini berdiri dalam keadaan linglung. Pada saat itu, mereka semua terkejut dan tampak terpaku di tempat mereka berdiri, dan kata-kata dari para pejuang Balai Penegak Hukum membuat bulu kuduk mereka merinding. "Sup obat yang dibuat dengan air kencing anak laki-laki." Kata-kata itu adalah intinya, apa sebenarnya maksudnya tentang air kencing anak laki-laki? Sederhananya, hanya sedikit anak laki-laki yang dapat dianggap sebagai anak-anak, sementara yang lainnya adalah remaja atau bahkan dewasa muda berusia 20-an. Penjaga ke-8 dari Balai Penjaga yang terhormat sebenarnya telah meminum sup obat yang diseduh dengan air kencing mereka. Melihat reaksi orang-orang itu, sudut-sudut bibir Qin Chuan melengkung membentuk lengkungan mengejek. Qin Banceng kebetulan melihat senyum di bibir Qin Chuan dan langsung merasa merinding. Bocah ini terlalu licik. Menjadi musuh orang seperti itu jelas tidak bijaksana. Tanpa sadar, ia bergeser beberapa langkah menjauh dari Qin Chuan. Tepat saat itu, penjaga ke-8, yang sebelumnya koma, tiba-tiba memuntahkan seteguk makanan. "Penjaga ke-8, kau sudah bangun." Melihat Guardian of the Eight sadar kembali, kelima Law Enforcement Hall Warriors dipenuhi kegembiraan. Beberapa saat yang lalu, mereka mencurigai apakah Qin Chuan benar-benar berusaha melindungi penjaga ke-8, tetapi, yang mengejutkan mereka, setelah meminum sup yang terbuat dari air kencing anak laki-laki, dia benar-benar terbangun. Setelah sadar kembali dan kemudian muntah hebat, penjaga ke-8 merasa mulutnya sangat kering dan haus, lalu berkata dengan suara rendah, "Air, air." Pemimpin tertinggi Balai Penegakan Hukum segera mendesak, "Sup obat." "Ketiga, cepat tuangkan sisa sup obat ke tenggorokan penjaga ke-8. Mendengar kata-katanya, penjaga 8 hampir menjadi gila, yang dia butuhkan bukanlah ramuan obat, melainkan air. Barusan, itu karena dia muntah karena minum banyak kaldu. Minum lebih banyak lagi pasti akan membuatnya muntah empedu juga, kan? Namun ia baru saja bangun tidur, terlalu lemah, dan kata-katanya pun lemah, ia belum sempat berbicara lagi ketika Lao San sudah mengambil guci besar dan menuangkan sisa kaldu obat langsung ke mulut penjaga itu. Begitu toples itu diangkat, sang penjaga membungkuk ke tanah dan mulai muntah. Obat macam apa ini? Kenapa rasanya sangat mengerikan? Dan kenapa baunya seperti kotoran dan urin yang menyengat? Saat sang penjaga muntah, dia mengumpat dalam hatinya. Sepertinya obat yang diracik dengan air kencing anak laki-laki oleh Tuan Qin benar-benar manjur. Tadi aku ragu apakah Tuan Qin melakukannya dengan sengaja. Ternyata, aku salah paham terhadap Tuan Qin.
Seorang anggota Law Enforcement Hall Warrior tiba-tiba angkat bicara. Ketika Guardian mendengar kata-kata, air kencing anak laki-laki, dia langsung menangis terseduh-seduh, dan muntahnya semakin hebat. Namun, yang membuatnya semakin putus asa belum terjadi. Ia mendengar wakil komandan dari Balai Penegakan Hukum berkata, jika saya tidak salah, air kencing anak laki-laki adalah air kencing pagi anak laki-laki di bawah usia 10 tahun, kan? Tetapi Tuan Qin menyebutkan bahwa jika tidak cukup, air kencing laki-laki di bawah usia 25 tahun bisa mencukupi. Terlalu sedikit anak laki-laki di aula perjamuan untuk mengumpulkan 20 kati air kencing anak laki-laki, jadi, karena terpaksa, saya harus meminta semua laki-laki di bawah usia 25 tahun untuk buang air kecil. Jangan dibahas lagi, orang-orang yang masih muda itu membuat keributan besar. Jika bukan karena mereka mayoritas, aku benar-benar tidak akan bisa mengumpulkan cukup banyak orang. Penjaga ke-8. Apakah kau baik-baik saja? Merasa seolah-olah ia akan muntah hati dan paru-parunya, kata-kata wakil komandan Balai Penegakan Hukum itu membuatnya berharap bisa merangkak ke dalam celah di tanah. Baik, Lao San, Lao Si, Lao Wu, ramuan yang diminta Tuan Qin untuk kalian cari, aku bahkan belum pernah mendengarnya. Apakah kalian mengingatnya? Di masa depan, jika penjaga terluka lagi, kita bisa menggunakan metode ini untuk mengobatinya. Aku ingat mereka adalah Pepper Yellow, Five Essence Fat, Night Bright Sand, Moon Viewing Sand, White Lilac, Ambergris, Chicken Feather White, Lever Wine Dragon, Two-Headed Shark, Black Eye Sword. Wakil komandan dari Balai Penegakan Hukum berkata, saya rasa itu 10 bahan obatnya. Oh, kalian tidak tahu, ketika saya keluar dari toko obat, asisten toko yang menyiapkan obat itu menatap saya dengan sangat aneh. Komandan keempat dari Balai Penegakan Hukum buru-buru menambahkan, benar, sama seperti saya. Mereka menatap saya seolah-olah saya idiot. Lao Wu melanjutkan, sama seperti saya, sialan, semut-semut dunia sekuler, berani-beraninya mereka menatap saya seperti itu. Tiba-tiba, pemimpin Balai Penegakan Hukum teringat sesuatu dan bertanya kepada penjaga ke-8, saya ingat Anda ahli dalam hal herbal. Apakah Anda mengetahui 10 bahan obat yang baru saja disebutkan Lao San? Kali ini, penjaga ke-8 muntah hingga air mata keluar, bahkan mengeluarkan darah, dan pada akhirnya, dia hanya memutar matanya ke belakang dan pingsan. Penjaga ke-8. Orang-orang dari Balai Penegakan Hukum langsung panik, berteriak keras beberapa kali, tetapi penjaga itu tidak menunjukkan respons apapun. Qin Bancheng yang berada di dekatnya tampak benar-benar tercengang, tatapannya ke arah penjaga itu dipenuhi dengan rasa simpati. Bagaimana mungkin dia tidak tahu mengapa penjaga itu pingsan lagi? Para tokoh terkemuka dari Balai Penegakan Hukum, terjatuh, berlutut di hadapan Qin Chuan, wajah mereka dipenuhi permohonan, Tuan Qin, tolong, selamatkan penjaga dengan cepat. Tuan Qin, tolong, selamatkan penjaga itu dengan cepat. Dalam sekejap, kelima prajurit dari Aula Penegakan Hukum berlutut di hadapan Qin Chuan, memohon. Para elit dari 9 gerbang Yandu yang baru saja keluar dari ruang perjamuan menyaksikan dengan tercengang. Lalu ada Liao Sheng, wajahnya pucat pasi, merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya, kakinya tersandung, dan dia langsung jatuh ke tanah. Dia terus berkata, bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin ini terjadi? Bab 572. Sentuh dan mati. Lu Yaosheng jatuh ke dalam keputusasaan yang mendalam, kekuatannya terkuras dari tubuhnya. Dia tahu bahwa dia benar-benar sudah tamat. Aula penjaga adalah upaya terakhirnya, dan sekarang setelah para penjaga ke-8 pingsan, dan orang-orang dari Aula Penegakan Hukum semuanya berlutut di hadapan Qin Chuan, bagaimana mungkin dia bisa membalikkan keadaan? Mata indah Lu Yanwu menatap tajam ke arah Qin Chuan. Dasar pelindung balai penjaga omong kosong, bukankah mereka juga berlutut di kaki Qin Chuan memohon belas kasihan? Inilah seorang pria yang berdiri tegak dan tak tergoyahkan. Air mata kegembiraan menggenang di mata Murong Mingyue. Beberapa saat yang lalu, selama pidato megah Lu Yaosheng di aula perjamuan, dia mengira Qin Chuan benar-benar telah dikalahkan. Namun, Qin Chuan tidak hanya tidak kalah, tetapi dia juga membuat orang-orang di aula penjaga berlutut di kakinya. Mata Murong Jing dipenuhi dengan kerumitan. Mengingat kembali pertemuan pertamanya dengan Qin Chuan, ia berharap bisa menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Hanya karena Qin Chuan tidak menyimpan dendam, maka makam untuk Murong Jing belum didirikan sampai sekarang. Murong Qin dan Long Sanlin, suami istri, menghadapi ketakutan dan keputusasaan. Semakin kuat Qin Chuan, semakin tinggi status Murong Mingyue di keluarga Murong. Setelah hari ini, siapa lagi yang berani bersaing dengan Murong Mingyue untuk posisi pewaris? Tuan Qin, tolong selamatkan penjaga ke-8. Seandainya Anda bertindak, Anda akan menjadi penyelamat bagi kita semua di aula penegakan hukum ke-8. Tokoh terkemuka di balai penegak hukum itu memohon dengan wajah penuh kesedihan.
Qin Chuan melirik penjaga kedelapan dengan acuh tak acuh, lalu bibirnya melengkung membentuk senyum mengejek. Dia berkata, sepertinya masih ada sedikit sisa di dalam panci. Jika kalian semua berusaha keras memerasnya, kalian seharusnya bisa mengekstrak sedikit lebih banyak sup obat pekat. Berikan kepada penjaga kedelapan, dan aku jamin dia akan segera bangun. Mendengar itu, mata orang-orang di gedung penegakan hukum berbinar-binar. Benar, setelah meminum ramuan obat, penjaga delapan sudah terbangun sekali. Jika dia meminum sedikit lagi saripati ramuan obat yang pekat itu, dia pasti akan sembuh dari penyakitnya. Pemimpin Balai Penegakan Hukum menepuk dahinya dan memerintahkan wakilnya, saudara ketiga, cepat, peras sisa-sisa di dalam panci dan ambil setiap tetes terakhir ramuan obat darinya untukku. Baik, bos. Saudara ketiga menjawab dan buru-buru mulai memeras sisa obat itu dengan sebuah wadah. Batuk-batuk-batuk gelombang. Tiba-tiba, terdengar suara batuk. Sungguh mengejutkan, penjaga kedelapan, yang sebelumnya pingsan, terbangun kembali. Sang penjaga kedelapan bertanya dengan linglung, di mana aku? Penjaga kedelapan. Melihat penjaga kedelapan terbangun, orang-orang di Balai Penegakan Hukum sangat bersemangat. Pemimpin Balai Penegakan Hukum yang bersemangat berkata, penjaga kedelapan, ini keluarga lu di dunia sekuler. Tuan Qin baru saja menyelamatkanmu. Dialah yang tidak menyia-nyiakan upaya, menyuruh kami mengumpulkan air kencing anak laki-laki untuk membuat obat bagimu dan membuatmu bangun begitu cepat. Dia tidak lupa untuk menjilat Qin Chuan, sama sekali tidak menyadari kilatan penghinaan dan kemarahan di lubuk hati penjaga kedelapan. Nak, kali ini aku berhutang budi padamu. Penjaga kedelapan menggertakkan giginya sambil menatap Qin Chuan. Senyum tersungging di bibir Qin Chuan saat dia berkata, tidak perlu berterima kasih padaku. Lagi pula, bahan-bahan obat itu ditangkap oleh Balai Penegakan Hukummu, air kencing anak laki-laki itu dikumpulkan oleh orang-orangmu, dan pembuatan ramuan obat itu dilakukan sendiri oleh Balai Penegakan Hukummu. Pada saat itu, tiba-tiba, dengan senyum lebar, dia menoleh ke Qin Bancheng, oh ya, dan mengenai guci besar yang kau gunakan untuk meminum ramuan obat itu, tetua Agung Qin sendiri yang menemukannya. Melihat senyum mengejek Qin Chuan, wajah Qin Bancheng memerah. Sialan, dia benar-benar pria yang licik. Bahkan di saat seperti ini, dia tidak lupa menyeretku ke dalam permusuhan. Qin Bancheng merasa tersinggung tetapi tidak bisa menahan diri untuk berkata, jika berbicara soal jasa, Tuan Qin seharusnya mengklaim kontribusi terbesar. Lagi pula, persiapan guci yang saya lakukan mirip dengan tugas saudara-saudara lain dari Balai Penegakan Hukum, kami semua mempersiapkan segala sesuatunya sesuai instruksi Tuan Qin. Tokoh terkemuka di Balai Penegakan Hukum segera berkata, tepat sekali, Tetua Agung Qin benar. Tuan Qin memang orang yang paling pantas mendapatkan pujian. Jika bukan karena keahlian medisnya yang luar biasa, kita mungkin tidak akan mampu membawa kembali penjaga kedelapan. Tetua kedua dari Balai Penegakan Hukum juga berkata, benar, Tuan Qin pantas mendapatkan kontribusi terbesar. Tuan Qin pantas mendapatkan kontribusi terbesar. Begitu seseorang memulai, yang lain dari Balai Penegakan Hukum pun ikut berbicara satu persatu, membantu Qin Chuan untuk mengklaim jasanya. Wajah Qin Bancheng dipenuhi senyum. Sambil menyipitkan mata, dia menatap Qin Chuan, sebenarnya ingin melihat bagaimana Qin Chuan akan bereaksi. Namun, ia tidak melihat kemarahan di wajah Qin Chuan, sebaliknya, senyumnya menjadi semakin cerah. Qin Chuan tiba-tiba melirik ke arahnya. Qin Bancheng segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Benar saja, dia kemudian mendengar Qin Chuan berkata sambil tertawa, semuanya, jangan rendah hati sekarang. Kalian benar, memang pengetahuanku tentang pengobatanlah yang menyelamatkan penjaga kedelapan. Tapi jangan lupa, bagaimana situasinya saat itu. Aku baru saja bertarung dengan penjaga kedelapan. Bagaimana mungkin aku bisa membantu seseorang yang ingin membunuhku? Orang-orang di Balai Penegakan Hukum kemudian tiba-tiba menyadari sesuatu. Jika Qin Chuan tidak menyebutkannya, mereka hampir akan lupa bahwa mereka berada di sana untuk menangkap Qin Chuan dan membawanya ke Balai Penjaga untuk diadili. Qin Chuan melanjutkan, Tetua Agung Qinlah yang menawarkan harta paling berharga keluarga sebagai imbalan atas kesempatan untuk menyembuhkan penjaga kedelapan. Jika bukan karena Tetua Agung Qin, aku tidak akan bisa membantu penjaga kedelapan sama sekali. Jadi, jika penjaga kedelapan berhasil mempertahankan hidupnya, Tetua Agung Qin pantas mendapatkan kontribusi terbesar. Baiklah, kalian semua tidak perlu lagi bersikap rendah hati. Jika pujian itu memang milikku, aku tidak akan menghindar. Jika bukan milikku, aku tidak akan dengan sombong mengklaimnya. Jika penjaga kedelapan ingin mengungkapkan rasa terima kasih, dia harus berterima kasih dengan sepatutnya kepada Tetua Agung Qin. Wajah Qin Bancheng memucat. Dia tidak pernah menyangka Qin Chuan bisa begitu tidak tahu malu. Meskipun itu sudah tidak ada hubungannya lagi dengannya,
Qin Chuan berhasil mengalihkan kebencian itu kepadanya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa penjaga ke-8, setelah sadar dari ramuan obat sebelumnya, telah berpura-pura pingsan. Itu benar-benar karena penjaga ke-8 terlalu sombong. Jika bukan karena Qin Chuan mengancam akan terus mengobatinya dengan sisa ramuan obat, dia pasti akan terus berpura-pura. Tetua Agung Qin, aku akan selalu mengingat kebaikan dan kemurahan hati yang besar ini. Benar saja, penjaga ke-8 menoleh ke arahnya, hampir menggertakkan giginya saat berbicara. Qin Bancheng merasa ingin menangis. Seandainya dia tahu lebih awal, dia tidak akan sengaja memprovokasi Qin Chuan. Sekarang, perbuatannya malah berbalik menjadi bumerang yang mengerikan. Setelah penjaga ke-8 selesai berbicara, dia kembali menatap Qin Chuan, matanya berkobar dengan amarah yang hebat. Dia menatap Qin Chuan dengan tajam dan berkata, "Qin Chuan, aku akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Aku berharap dapat bertemu denganmu lagi di dunia bela diri kuno. Ayo pergi." Mengikuti perintah penjaga ke-8, yang tidak dapat berjalan sendiri karena dampak parah akibat menggunakan tangan Buddha Asura, dia harus dibawa pergi oleh orang-orang dari Balai Penegakan Hukum. "Tuan Qin, selamat tinggal. Tuan Qin, kami akan menunggu Anda di dunia bela diri kuno. Tuan Qin, ketika Anda sampai di dunia bela diri kuno, ingatlah untuk menemui kami untuk minum." Sebelum pergi, beberapa anggota Balai Penegakan Hukum membungkuk kepada Qin Chuan dengan kepalan tangan terkepal, mata mereka dipenuhi rasa hormat dan antisipasi atas kedatangan Qin Chuan di dunia bela diri kuno. Melihat penjaga ke-8 memimpin orang-orang pergi, Qin Bancheng juga bersiap untuk menyelinap pergi. Namun, dia baru melangkah beberapa langkah ketika dia mendengar suara Qin Chuan yang penuh dengan niat membunuh dari belakang. "Jika kau berani melangkah setengah langkah lebih jauh, kau akan mati." Bab 573. Apakah Anda mengetahui kejahatan Anda? Ekspresi wajah Qin Bancheng berubah drastis, kaki yang baru saja diangkatnya tak berani diturunkan lagi, dan ia dengan hati-hati mundur kembali ke tempat semula. Saat dia berbalik, wajahnya tersenyum lebar sambil berkata, "Aku baru menyadari bahwa panci besar yang kita gunakan untuk merebus obat untuk penjaga 8 belum dibereskan. Aku hendak membereskannya." Qin Chuan dengan dingin mengucapkan satu kata, kekuatan kekaisarannya tiba-tiba menghantam Qin Bancheng. Yang mengejutkan para elit kaya dan kultivator tingkat atas dari 9 gerbang Yandu, lutut Qin Bancheng membentur tanah dengan keras. Apakah ini seorang tetua agung dari keluarga kerajaan Qin, salah satu dari 9 klan rendahan, yang berlutut seperti itu? 9 klan rendahan adalah klan terkuat dari 9 klan kerajaan, selain 3 sekte teratas dan 5 keluarga besar. Qin Bancheng, baik dari segi status maupun posisi, termasuk di antara yang teratas dalam keluarga kerajaan Qin. Namun, di hadapan Qin Chuan, dia tidak punya pilihan selain berlutut. Keluarga-keluarga yang pernah berinteraksi, terutama berkonflik, dengan Qin Chuan, anggota keluarga mereka gemetar tak terkendali. Menyinggung Qin Chuan adalah tindakan kegilaan belaka. Ketika saya bilang setengah bulan, itu berarti setengah bulan. Selama kamu bersikap baik selama waktu ini, saya tidak akan menyakitimu. Tetapi jika kamu berani berbuat macam-macam, saya akan membunuhmu. Suara Qin Chuan sangat dingin, terasa nyata, setiap kata menurunkan suhu tempat ini beberapa derajat. Qin Bancheng tahu bahwa Qin Chuan benar-benar menyimpan niat membunuh dan dengan cepat berkata, "Tuan Qin, saya salah. Saya bersumpah kepada Anda, saya tidak akan melakukan tipu daya apapun selama setengah bulan ke depan." Qin Chuan melambaikan tangannya yang besar, dan kekuatan kekaisaran yang menekan Qin Bancheng seketika lenyap. Qin Bancheng lemas, terengah-engah, seluruh tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin. Dia menatap Qin Chuan dalam-dalam, sangat yakin bahwa bukanlah ide yang baik bagi keluarga kerajaan Qin untuk menyinggung Qin Chuan. Pria ini terlalu jahat dan metodenya sangat kejam. Keluarga kerajaan Qin sama sekali tidak mampu menundukkannya. Kecuali jika para tetua yang terhormat itu, yang tidak peduli dengan urusan duniawi dan selalu hidup dalam pengasingan dan pertapaan, ikut terlibat. Namun, para tetua ini biasanya tidak akan ikut campur, kecuali jika keluarga kerajaan Qin menghadapi krisis hidup dan mati. Jika tidak ada yang akan mengganggu pengasingan dan kultivasi mereka. Di dunia bela diri kuno, semua orang menghormati seni bela diri, terutama para ahli bela diri kuno yang telah mencapai titik buntu dalam kultivasi mereka tetapi mendekati akhir masa hidup mereka menghargai kultivasi di atas segalanya. Tatapan Qin Chuan tiba-tiba menyapu para pejabat 9 gerbang, tanpa ekspresi ia berkata, "Karena semua orang sudah berkumpul, saya akan mengurus beberapa hal hari ini." Begitu Qin Chuan selesai berbicara, kepala keluarga Jiang segera membuka mulutnya dan berkata, "Tuan Qin, silakan beri kami perintah apapun yang Anda miliki. Keluarga Jiang saya akan segera melaksanakannya." Setelah itu, patriark keluarga Ye juga berkata, "Tuan Qin, mengatakan Anda ikut campur, terlalu kasar.
Apapun masalah Anda, berikan saja perintah Anda langsung kepada kami, saya ingin melihat siapa yang berani tidak mendengarkan. Saya, Ye Zong, akan menjadi orang pertama yang tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Tepat sekali, Tuan keluarga Ye benar. Tuan Qin, Anda hanya perlu memberikan perintah, dan kami pasti akan melaksanakannya. Tuan Qin, silakan sampaikan perintah Anda. Selama itu dalam kemampuan kami pasti tidak akan mengecewakan Anda. Meskipun harus melewati lautan api atau mendaki gunung pisau, selama itu perintah dari Tuan Qin, meskipun aku harus melompat ke dalamnya, aku tidak akan ragu. Tuan Qin, silakan beri kami perintah. Setelah menyaksikan kehebatan Qin Chuan, para tokoh besar dari 9 gerbang Yandu tidak berani menunjukkan sedikit pun ketidakpuasan terhadap Qin Chuan, semuanya mengungkapkan keinginan yang sangat besar untuk menyenangkan hatinya. Ekspresi Qin Chuan tetap tidak berubah, dia tiba-tiba menoleh ke arah keluarga Murong, dan pandangannya akhirnya tertuju pada Murong Qin. Murong Qin segera berlutut dengan kedua lututnya, Long Sanlin pun tak ragu dan ikut berlutut, wajah mereka berdua dipenuhi rasa takut. Tuan Qin, itu kesalahan kami sebelumnya. Saya jamin, mulai hari ini, sama sekali tidak akan ada seorang pun di keluarga Murong yang akan bersaing dengan Ming Yue untuk posisi pewaris. Saya akan sepenuh hati membantu Ming Yue, berusaha menjadikannya patriark baru yang layak bagi keluarga Murong secepat mungkin. Murong Qin berkata dengan tergesa-gesa. Murong Ming Yue menatap Murong Qin dengan ekspresi rumit di wajahnya, matanya dipenuhi kekecewaan. Dia tidak menyangka bahwa bahkan pada titik ini, bibinya masih berani menginginkan kekuasaan keluarga. Murong Qin langsung memuntahkan seteguk darah, wajahnya langsung pucat pasi, dan dipenuhi rasa takut. Qin Chuan berkata dingin, lalu kau ini siapa, sampai punya kualifikasi untuk membantu Ming Yue? Murong Qin kemudian tersadar, ia telah menyinggung perasaan Qin Chuan, namun ia masih berpikir untuk membantu Murong Ming Yue. Bagaimana mungkin Qin Chuan setuju? Tuan Qin, maafkan saya salah. Ia sangat ketakutan dan memohon dengan wajah penuh kesedihan, aku tidak menginginkan apapun lagi, aku hanya memohon kepada Tuan Qin untuk mengampuni nyawaku. Jika Anda bisa mengampuni saya, bahkan jika Anda menjadikan saya hanya seekor anjing tua di sisi Ming Yue, saya rela. Qin Chuan berkata dengan acuh tak acuh, nyawamu yang malang dapat diselamatkan untuk saat ini, tetapi mengenai bagaimana cara menangani dirimu, itu urusan Ming Yue. Aku tidak akan ikut campur. Mendengar kata-kata Qin Chuan, Murong Qin langsung diliputi kegembiraan. Kejutan karena selamat dari bencana membuatnya begitu emosional hingga ia tak bisa menahan diri. Ia berulang kali bersujud kepada Qin Chuan, sambil terus berkata, terima kasih, Tuan Qin. Terima kasih, Tuan Qin. Dia tahu bahwa Murong Ming Yue pasti tidak akan membunuhnya. Dia sama sekali tidak memperlakukan Murong Ming Yue dengan baik, bahkan tindakan jahat pun bisa menggambarkan perilakunya, tetapi dia mengerti bahwa Ming Yue pasti tidak akan mengakhiri hidupnya. Selama dia masih bisa hidup, itu sudah cukup. Setelah menyaksikan kekuatan Qin Chuan, dia bahkan benar-benar kehilangan keinginan untuk kembali bertarung. Tiba-tiba, Qin Chuan berkata, nyawamu boleh diselamatkan, tetapi nyawa suamimu, akan kuambil. Mendengar kata-kata itu, wajah Murong Qin berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chuan akan mengampuninya, tetapi tidak Long Sanlin. Interaksi substansial apa yang terjadi antara Qin Chuan dan Long Sanlin? Long Sanlin juga menatap Qin Chuan dengan tak percaya, hampir gemetar sambil berkata, Tuan Qin, saya tidak tahu bagaimana saya telah menyinggung perasaan Anda. Jika Anda ingin saya mati, setidaknya biarkan saya mati dengan memahami alasannya. Qin Chuan tidak menatapnya, melainkan mengalihkan pandangannya ke arah Murong Ming Yue seolah meminta pendapatnya. Murong Ming Yue merasa terharu, dia tahu bahwa Qin Chuan menangani masalah ini di depan semua tokoh berpengaruh dari 9 gerbang Yandu untuk membantu kenaikannya. Setelah penampilan Qin Chuan yang mengesankan hari itu, siapa yang berani menentangnya, calon kepala keluarga Murong yang baru. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa setelah hari itu, dia akan mampu berjalan menyamping di kalangan atas Yandu. Long Sanlin, kau bersekongkol dengan seorang Master Gu untuk meracuni kepala keluarga. Apakah kau mengakui kesalahanmu? Murong Ming Yue tiba-tiba berteriak keras. Saat mengajukan pertanyaan ini, matanya tertuju pada Murong Qin karena dia ingin tahu apakah Murong Qin terlibat dalam masalah ini. Ketika dia melihat secercah keterkejutan di mata Murong Qin, pikirannya akhirnya tenang. Selama Murong Qin tidak terlibat dalam masalah ini, maka dia tidak perlu menodai tangannya dengan darah keluarganya sendiri. Wajah Long Sanlin dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan, dia tidak menyangka Murong Ming Yue akan mengetahui hal ini. Namun tak lama kemudian, ia kembali tenang dan buru-buru menggelengkan kepalanya tanda tidak percaya. Ming Yue, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kepala keluarga telah begitu baik kepadaku. Tanpa adopsi yang baik dari kepala keluarga,
Long Sanlin tidak akan ada hari ini. Bagaimana mungkin aku meracuni kepala keluarga? Sekarang aku mengerti. Untuk merebut posisimu, kau tak sanggup menumpahkan darah kerabatmu. Karena kau tak mampu menghadapi bibimu sendiri, kau ingin menggunakan nyawaku untuk memaksa bibimu bertindak melawanmu. Begitu bibimu bertindak, kau akan punya alasan yang sah untuk mengakhiri hidup bibimu. Ming Yue, jika kau ingin pamanmu mati, lakukan saja. Mengapa repot-repot menjebak pamanmu dengan kejahatan yang tidak dia lakukan? Bab 574. Keruntuhan tanpa serangan. Wajah Long Sanlin dipenuhi kesedihan saat ia terisak dan berkata, Ming Yue, pamanmu mengira ia tidak pernah memperlakukanmu dengan tidak adil, tetapi memikirkan bahwa kau akan melakukan hal-hal seperti itu demi kekuasaan, sungguh menghancurkan hati pamanmu. Menyakiti hati pamanmu itu satu hal, tapi jangan membuat bibimu sedih. Tahukah kamu berapa banyak bantuan yang diam-diam diberikan bibimu kepadamu selama bertahun-tahun ini? Jika bukan karena bibimu diam-diam mengirim orang untuk melindungimu, kau pasti sudah mati berkali-kali. Ming Yue, anggap ini sebagai permohonan dari pamanmu. Jika kau ingin pamanmu mati, dia boleh mati, tetapi pamanmu memohon padamu untuk menyelamatkan nyawa bibimu. Kata-kata Long Sanlin membuat murong Ming Yue terlihat sangat kesal, bagaimana mungkin dia tidak memahami niat Long Sanlin. Long Sanlin memoceh omong kosong di depan begitu banyak orang hanya untuk memberi label padanya, label yang menuduhnya meracuni kerabatnya demi kekuasaan. Begitu dia benar-benar membunuh Long Sanlin, tidak akan penting lagi apakah kata-katanya benar atau salah, tidak ada yang akan peduli, dan segera semua orang akan mengatakan dia tidak tahu berterima kasih dan membunuh pamannya sendiri demi kekuasaan. Oleh karena itu, kata-kata Long Sanlin adalah taktik untuk menyelamatkan diri, dengan satu-satunya cara untuk menempatkannya pada posisi moral yang tinggi adalah dengan membiarkan Long Sanlin pergi. Murong Qin akhirnya tersadar dari keterkejutannya dan dengan tergesa-gesa, dengan wajah penuh permohonan, berkata, Ming Yue, bibimu memohon padamu, jangan bunuh pamanmu, dia benar-benar tidak bersalah. Tidak bersalah. Murong Ming Yue, dengan wajah pucat pasi karena marah, berkata, bibi tersayang, apakah kau menyadari hal-hal mengerikan yang telah dilakukan suamimu? Murong Qin dengan cepat menjawab, bibi mengerti maksudmu, tetapi aku dapat meyakinkanmu, pamanmu tidak akan pernah bersekongkol dengan seorang ahli teknik Bu untuk mencelakai kakekmu, bibimu bersedia bersumpah demi nyawanya. Para elit dari 9 gerbang Yandu, saat ini, semuanya menunjukkan ekspresi terkejut, mereka tidak tahu apakah Long Sanlin benar-benar bersekongkol dengan guru teknik Bu untuk mencelakai Murong Fu, dan mereka juga tidak tahu apakah Murong Ming Yue benar-benar menyingkirkan lawan demi kekuasaan. Meskipun drama keluarga Murong ini sangat menegangkan, tak seorang pun dari mereka senang karena Qin Chuan baru saja menyebutkan bahwa dia akan segera ikut campur dalam urusan 9 gerbang Yandu. Mungkin keluarga mereka akan menjadi korban selanjutnya. Bibi, kau sungguh bodoh. Bagaimana mungkin Long Sanlin memberitahumu apa yang telah dia lakukan di balik layar? Mengapa kau harus mempertaruhkan nyawamu untuk membela kesalahannya? Murong Ming Yue sangat marah hingga dadanya terasa sakit, ia tidak pernah menyangka bibinya yang licik itu sebenarnya sedang jatuh cinta. Murong Qin menggertakkan giginya dan berkata, bahkan jika kau mengklaim dia bersekongkol dengan guru teknik Bu untuk meracuni kakekmu, kau butuh bukti. Jika tidak ada bukti, mengapa dia harus mati? Jangan bilang bibi tidak akan menerima, bahkan anggota keluarga Murong lainnya pun tidak akan setuju. Ming Yue, bibimu sudah berjanji padamu, dia tidak akan pernah lagi bersaing denganmu untuk posisi pewaris. Jika kau khawatir, kau bisa meminta keluarga bibimu meninggalkan Yandu sepenuhnya, atau bahkan meninggalkan Shenzhou, asalkan kau menyelamatkan nyawa pamanmu. Long Sanlin tetap diam, meskipun rasa takut terlihat di matanya, tetapi tidak terlalu kentara, sebaliknya, ada sedikit kegarangan di dalam pupil matanya. Ekspresi Murong Ming Yue berubah sangat muram, karena berita tentang Long Sanlin yang bersekongkol dengan guru teknik Bu untuk meracuni Murong Fu telah disampaikan kepadanya oleh Qin Chuan, dan bahwa guru bernama Miao Dahe sudah meninggal, dari mana mungkin bukti itu berasal. Meskipun kakeknya tidak meninggal, dia hampir terbunuh oleh Long Sanlin, dan dari lubuk hatinya yang terdalam, dia tidak rela membiarkan Long Sanlin lolos begitu saja. Namun jika tidak ada bukti, bagaimana mungkin dia membunuh Long Sanlin untuk membalaskan dendam kakeknya? Yang terpenting, Qin Chuan baru saja mengatakan bahwa nyawa bibinya adalah urusannya sendiri, tetapi nyawa Long Sanlin, Qin Chuan ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri. Murong Ming Yue tahu seperti apa Qin Chuan itu, karena dia mengatakan akan mengambil nyawa Long Sanlin tetapi belum bertindak, dia sebenarnya sedang mengujinya, untuk melihat bagaimana dia akan menanganinya. Menyadari hal ini, tatapan Murong Ming Yue tiba-tiba menjadi dingin, dan aura otoritas terpancar darinya. Dia menatap Murong Qin dengan dingin dan berkata, Murong Qin, apakah kau melupakan sesuatu? Murong Qin terkejut dan bertanya dengan bingung, hal apa? Murong Ming Yue berkata dingin, sekarang, hidup dan matimu ada di tanganku, namun kau masih berani memohon untuk Long Sanlin.
Long Sanlin baru saja mengatakan bahwa kau diam-diam telah mengirim seseorang untuk melindungiku. Sekarang, aku benar-benar ingin bertanya kepadamu, aku sudah disayangi oleh kakek, dan sudah memiliki pelindung kuat yang diatur olehnya untuk menjagaku secara diam-diam. Apakah menurutmu orang-orang yang kau kirim lebih baik daripada yang dikirim kakek? Raut wajah Murongkin berubah drastis, dan dia buru-buru berkata, bukan seperti itu, Ming Yue, dengarkan aku. Murong Ming Yue tidak memberi Murongkin kesempatan untuk melanjutkan, dan berkata dengan dingin, apakah orang-orang yang kau kirim dimaksudkan untuk melindungiku atau untuk mengontrol keberadaanku? Kau harus benar-benar memahami hal ini. Masih tanpa memberi Murongkin kesempatan untuk berbicara, Murong Ming Yue melanjutkan, Long Sanlin juga mengatakan bahwa aku bercita-cita untuk naik ke posisi puncak, dan karena itu aku tidak boleh menodai tanganku dengan darah keluarga. Karena aku tidak bisa bertindak melawanmu sendiri, dia ingin menggunakan nyawanya untuk memaksamu bertindak melawanku. Begitu kau menyerang, aku akan memiliki alasan yang sah untuk membunuhmu. Jika apa yang dikatakan Long Sanlin benar, aku harus membunuh Long Sanlin hari ini. Murongkin, apakah kau benar-benar berani menyerangku demi dia? Mendengar kata-kata itu, ekspresi wajah Long Sanlin tiba-tiba berubah drastis. Sebelumnya ia hanya sedikit takut, tetapi sekarang ia menyadari bahwa Murong Ming Yue benar-benar berniat membunuhnya. Ancaman dan batasan moral apapun tidak berarti bagi Murong Ming Yue saat ini, karena ia didukung oleh seorang pria yang tak terkalahkan. Apalagi Murongkin, bahkan jika itu kepala keluarga lain, siapa yang berani menyentuh Murong Ming Yue? Mereka baru saja menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa penjaga ke-8 dari aula penjaga terluka parah hingga tidak bisa berjalan, dan harus digendong keluar oleh orang-orang dari aula penegakan hukum. Bahkan tetua agung dari keluarga kerajaan Qin, salah satu kekuatan teratas dari 9 klan rendahan di dunia bela diri kuno, tidak berani melarikan diri dan hanya bisa berlutut di hadapan Qin Chuan. Pria muda yang begitu berkuasa dapat sepenuhnya mendominasi dunia sekuler, siapa yang berani menyentuh wanitanya? Bukan hanya Long Sanlin yang menyadari hal ini, tetapi kekuatan 9 gerbang Yandu juga menyadarinya, jadi Murong Ming Yue tidak punya alasan untuk berbohong. Karena dia mengatakan bahwa Long Sanlin telah bersekongkol dengan guru teknik Gu untuk meracuni Murong Fu dengan racun Gu, itu pasti benar. Hanya Murongkin yang menolak mempercayainya, atau lebih tepatnya, dia tidak mampu menerima kenyataan ini. Tidak. Pamanmu tidak mungkin bersekongkol dengan guru teknik Gu untuk meracuni kakekmu, itu sama sekali tidak mungkin. Murongkin tiba-tiba menjadi marah, benar-benar hancur secara emosional, dan berkata kepada Long Sanlin, Sanlin, cepat katakan padanya, kau tidak bersekongkol dengan guru teknik Gu untuk meracuni ayahku. Bab 575. Lebih buruk daripada kematian. Emosi Murongkin benar-benar hancur. Dia tahu bahwa begitu Long Sanlin mengakui bahwa dialah yang bersekongkol dengan guru teknik Gu untuk meracuni Murong Fu dengan racun Gu, Long Sanlin pasti akan mati. Long Sanlin akhirnya menyadari bahwa kematian hanya selangkah lagi dan langsung panik. Dia buru-buru menyangkalnya, tidak, aku tidak melakukannya. Bagaimana mungkin aku bersekongkol dengan guru teknik Gu untuk meracuni ayah mertuaku dengan Gu? Dia sangat jelas menyatakan bahwa Ming Yue hanya menunggu dia mengakui hal ini. Meskipun Ming Yue tidak membutuhkan pengakuannya untuk membunuhnya, bagaimana jika Ming Yue, demi reputasinya, tidak membunuhnya tanpa bukti? Saat itu, dia sepenuhnya berada dalam penyangkalan karena secercah harapan. Ming Yue, apa kau dengar itu? Pamanmu tidak bersekongkol dengan guru teknik Gu untuk meracuni ayahku. Apakah ada yang berbohong padamu? Murongkin berkata dengan bersemangat, apakah itu Murong Jing? Ya, pasti dia. Aku selalu menjadi musuh terbesarnya dalam perebutan kekuasaan, jadi dia selalu ingin menyingkirkanku. Dengan itu, dia tiba-tiba menoleh ke arah Murong Jing, meraung marah, Murong Jing, mengapa kau melakukan ini? Demi perebutan tahta, apakah kau bahkan mengabaikan ikatan darah dan kekerabatan ini? Murong Jing mengangkat alisnya dan berkata dingin, Murongkin, omong kosong apa yang kau bicarakan? Jika Ming Yue tidak menyebutkannya, aku tidak akan tahu bahwa anak buahmu sebenarnya bersekongkol dengan guru teknik Gu untuk meracuni ayahku. Tidak mempertanyakan suamimu itu satu hal, tapi malah menyalahkan aku tidak pernah menyadari kau wanita sebodoh itu. Murongkin ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi Ming Yue tiba-tiba berteriak dengan marah, Murongkin, tutup mulutmu. Karena aku sudah bilang kakek diracuni oleh Long Sanlin yang bersekongkol dengan guru teknik Gu, itu pasti benar. Untuk apa kau masih berdebat? Setelah mengatakan itu, dia menatap tajam Long Sanlin dan berkata, Long Sanlin, aku akan bertanya sekali lagi, apakah kau mengakuinya atau tidak, apakah kau yang bersekongkol dengan guru teknik Gu untuk meracuni kakekku? Tepat ketika Long Sanlin hendak menyangkalnya, Ming Yue melanjutkan, jangan terburu-buru menyangkal, pikirkan baik-baik sebelum menjawab pertanyaanku. Jika kau mengakuinya, aku bisa memberimu akhir yang cepat.
Jika tidak, jangan salahkan aku jika kau meninggalkan dunia ini dalam penderitaan. Wajah Long Sanlin langsung membeku, dia tahu Ming Yue serius. Haruskah dia mengakuinya? Jika dia tidak mengakuinya, wanita ini pasti akan menyiksanya sebelum membunuhnya. Namun jika dia menyangkalnya, apakah dia benar-benar akan membunuhnya? Qin Chuan sama sekali tidak menyela atau mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah dia adalah orang yang tidak penting yang menyaksikan drama itu berlangsung. Qin Bancheng, berdiri di belakang Qin Chuan, bagaikan dewa pelindung, menyaksikan penampilan canggung Long Sanlin dengan seringai dingin di bibirnya. Bahkan dia pun tak akan berani bertingkah laku tidak sopan di depan Qin Chuan, apalagi seekor semut kecil dari dunia sekuler yang berani penuh dengan alasan seperti itu. Dia tahu bahwa Qin Chuan bisa menyelesaikan masalah ini tetapi memilih untuk tidak melakukannya, sebaliknya, dia melatih gadis dari keluarga Murong, menganggap ini sebagai ujian baginya. Lagi pula, Qin Bancheng adalah tetua agung dari kekuatan besar di dunia bela diri kuno, dan dia tahu betul betapa sulitnya mengendalikan keluarga besar jika pendekatan seseorang tidak cukup tegas. Meskipun keluarga Murong tampak sangat lemah di matanya, mereka tetaplah keluarga terkemuka di dunia sekuler, dan dengan Ming Yue yang masih sangat muda, akan lebih sulit baginya untuk mengambil kendali penuh atas keluarga Murong. Itu akan sulit, bahkan dengan dukungan Qin Chuan sekalipun. Lagi pula, dia masih terlalu muda dan kurang berpengalaman, dan para tetua dalam keluarga pasti tidak akan mau tunduk tanpa Murong Ming Yue menggunakan tindakan tegas untuk menekan mereka. Aku. Long Sanlin hampir menangis karena putus asa, menggigil tanpa henti, benar-benar bingung bagaimana harus menjawab. Murong Qin tiba-tiba meraung, Ming Yue, jangan keterlaluan. Jika kau ingin membunuh anak buahku, berikan bukti atas kesalahannya. Tanpa bukti, siapapun yang ingin membunuhnya harus menginjak mayatku. Dia melangkah tepat di depan Long Sanlin, wajahnya penuh tekad. Di mata Ming Yue terpancar niat membunuh yang mengerikan, menatap tanpa ampun ke arah Murong Qin, yang pada gilirannya membalas tatapan Ming Yue tanpa menunjukkan kelemahan sedikitpun. Tiba-tiba, Ming Yue memberi perintah, Tetua Ling, bawa Murong Qin ke samping. Ling Yun menanggapi dan langsung melangkah maju, memegang lengan Murong Qin, dan membawanya pergi. Murong Qin meronta-ronta dengan panik, lepaskan aku. Lepaskan aku sekarang juga. Dia, seorang seniman bela diri kecil dengan bakat biasa-biasa saja dalam jalur bela diri, bagaimana mungkin dia bisa membebaskan diri dari belenggu seorang penguasa alam raja? Tetua Hong. Murong Ming Yue mengeluarkan perintah lain, pertama, patahkan kaki Long Sanlin. Jika dia masih tidak mau mengaku, patahkan lengannya. Jika dia masih menolak untuk mengaku, terus siksa dia, hancurkan tulangnya satu persatu sampai dia mengaku. Kata-katanya mengejutkan semua orang yang hadir. Terutama para kepala keluarga dari 9 gerbang Yandu, yang hanya menunggu Murong Ming Yue untuk berkompromi, tidak menyangka wanita muda ini akan menunjukkan sisi yang begitu tangguh. Jika seseorang ingin menjadi penguasa sebuah keluarga bangsawan yang berpengaruh, mereka harus menggunakan metode yang ampuh. Wanita muda ini benar-benar berhasil melakukannya, dan itu sungguh menakjubkan. Tidak. Kau tidak bisa menyiksaku. Apakah kau mencoba memaksaku mengaku? Murong Ming Yue, kumohon, jangan siksa aku, aku sungguh tidak. Sebelum dia selesai berbicara, dua suara tulang patah terdengar, karena Hong Yu telah mematahkan kedua kakinya. Setelah itu terdengar ratapan pilu Long Sanlin yang menggema di seluruh keluarga Lu. Setiap orang yang hadir tanpa sadar bergidik melihat Long Sanlin dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Tidak. Murong Qin meronta-ronta dengan panik, meraung, Murong Ming Yue, jika kau punya dendam, serang aku, jangan siksa orangku. Murong Ming Yue bahkan tidak melirik Murong Qin, tatapannya tetap dingin seperti sebelumnya, dan dia bertanya dengan dingin, Long Sanlin, aku akan bertanya lagi, apakah kau mengakui bahwa kau bersekongkol dengan guru teknik Gu untuk meracuni kakekku dengan racun Gu? Bahkan dalam kesakitan seperti itu, Long Sanlin masih dengan keras kepala berkata, aku tidak melakukannya. Dengan penyangkalannya, yang ia terima adalah rasa sakit akibat lengannya dipelintir dan dipatahkan. Ratapan yang lebih memilukan keluar dari tenggorokannya. Murong Qin, dengan air mata berlinang, menangis dan berkata, jangan. Ming Yue, bibimu memohon padamu, tolong jangan siksa pamanmu, oke? Asalkan kau bisa mengampuni pamanmu, apapun yang kau ingin bibimu lakukan, aku setuju, baiklah. Murong Ming Yue tetap tak terpengaruh, dengan dingin bertanya, Long Sanlin, apakah kau masih tidak mau mengakuinya? Jika kau tidak mengaku sekarang, tulang yang akan patah selanjutnya adalah tulang orang lain. Dasar jalang, kau benar-benar berpikir menyiksaku seperti ini akan membuatku mengakui hal-hal yang tidak kulakukan. Ayolah, kalau kau berani, bunuh saja aku, apa artinya sedikit rasa sakit ini? Hahaha. Harus diakui,
Long Sanlin memang bermulut keras, bahkan pada saat ini pun, dia masih menolak untuk mengakuinya. Namun sedetik kemudian, beberapa tulangnya lagi patah, dan rasa sakit yang hebat membuatnya tanpa sadar meraung. Ah! Akulah pelakunya, akulah yang bersekongkol dengan guru teknik Gu untuk meracuni kepala keluarga, akulah pelakunya, ah! Tepat ketika orang-orang ingin melihat seberapa lama lagi Long Sanlin bisa bertahan dengan keras kepala, dia akhirnya menyerah. Karena kau sudah mengaku, sekarang kau boleh mati. Tepat ketika Tetua Hong bersiap untuk bergerak, Qin Chuan, yang selama ini diam, tiba-tiba angkat bicara. Bab 576. Butuh seorang pelukis. Begitu mendengar Qin Chuan berbicara, semua mata serempak tertuju padanya. Long Sanlin menatap Qin Chuan dengan wajah penuh ketakutan, seolah-olah sedang berpegangan pada secercah harapan, dan berkata dengan penuh emosi, "Tuan Qin, tolong selamatkan nyawa saya akan melakukan apapun sebagai balasannya." Dia tahu bahwa hidup dan matinya bergantung pada satu kata dari Qin Chuan. Qin Chuan tiba-tiba bertanya, "Cincin teratai yang kau berikan kepada Miao Dahai, dari mana kau mendapatkannya?" Saat kata-kata itu diucapkan, raut wajah Long Sanlin berubah drastis. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Qin Chuan lah yang memberitahu Murong Mingyue bahwa dialah, Long Sanlin, yang telah bersekongkol dengan guru teknik Gu untuk meracuni Murong Fu. Karena dia sangat merahasiakan masalah ini, hanya dia dan Miao Dahai yang berhubungan, itulah sebabnya betapapun Murong Mingyue menyiksanya, dia menolak untuk mengakuinya. Sekarang setelah Qin Chuan benar-benar tahu bahwa dialah yang memberikan cincin teratai kepada Miao Dahai, hanya ada satu kemungkinan bahwa Miao Dahai lah yang memberitahu Qin Chuan tentang hal itu. Mengingat hubungan antara Qin Chuan dan Murong Mingyue, wajar jika dia tidak akan menyakiti Murong Fu. Dengan demikian, mustahil bagi Qin Chuan untuk memiliki hubungan yang bersahabat dengan Miao Dahai. Berdasarkan analisis tersebut, hanya satu kemungkinan yang tersisa, bahwa Miao Dahai telah jatuh ke tangan Qin Chuan, dan bahkan mungkin telah dibunuh olehnya. Membayangkan hal itu, tubuh Long Sanlin gemetar tak terkendali seperti saringan. Qin Chuan menyipitkan matanya, menatap Long Sanlin dan bertanya, "Sekarang bagaimana? Kau masih berencana menyembunyikan kebenaran?" Suaranya tidak keras, dan emosinya sangat stabil, namun hal itu membuat Long Sanlin gemetar lebih hebat lagi. Aku, cincin teratai, aku. Long Sanlin tergagap-gagap saat berbicara, wajahnya dipenuhi rasa takut, tekanan dari Qin Chuan begitu besar sehingga ia kesulitan berbicara dengan lancar. Qin Chuan tidak terburu-buru, dengan tenang mengamati Long Sanlin. Long Sanlin sama sekali tidak bisa mengucapkan nama itu. Long Sanlin akhirnya berkata, aku benar-benar tidak tahu. Tidak tahu. Qin Chuan mengangkat alisnya, dan kekuatan kekaisarannya meledak. Long Sanlin langsung bersujud di tanah, di bawah kekuatan kekaisaran, tulang-tulang yang baru saja dihancurkan oleh Hong Yu terasa semakin sakit. Tuan Qin, saya bersumpah, apa yang saya katakan itu benar, saya benar-benar tidak tahu siapa yang memberi saya cincin teratai, ah. Long Sanlin meraung sekuat tenaga seolah-olah mengerahkan seluruh kekuatannya. Dari raut wajahnya, dia sepertinya tidak berbohong, dan kerutan di dahi Qin Chuan semakin dalam. Alasan Qin Chuan tidak ikut campur saat Murong Mingyue menyiksa Long Sanlin sebelumnya bukan hanya untuk menguji Murong Mingyue, tetapi juga karena dia ingin menyelidiki asal-usul cincin teratai pada saat emosi Long Sanlin benar-benar runtuh. Ketika seseorang berada dalam kondisi paling putus asa, mereka lebih cenderung mengungkapkan kebenaran. Meskipun kemunculan cincin teratai tampak masuk akal, Qin Chuan selalu merasa ada yang janggal. Apakah terlalu kebetulan jika cincin teratai muncul saat Qin Nian sangat membutuhkan kekuatan? Long Sanlin menggunakan cincin teratai sebagai hadiah agar Miao Dahai meracuni Murong Fu dengan Gu, dan kemudian ketika ia mengincar Miao Dahai, Miao menyerahkan cincin teratai sebagai imbalan untuk mengakhiri hidupnya dengan cepat, dan kemudian ia mengembalikan cincin teratai kepada Qin Nian. Setelah itu, orang-orang dari dunia bela diri kuno terus berdatangan ke dunia sekuler untuk mencari cincin teratai. Qin Chuan bertanya, bukankah kau memperoleh cincin teratai dari keluarga Long? Patriark keluarga naga, Long Qianqiu, begitu mendengar kata-kata Qin Chuan, langsung merasa lututnya lemas dan jatuh berlutut di tanah, wajahnya dipenuhi rasa takut. Meskipun Qin Chuan tidak menanyainya, dia tetap merasa takut. Tolong pastikan Anda mengetahui kebenarannya, Tuan Qin, cincin teratai yang Anda bicarakan itu jelas bukan diberikan kepada Long Sanlin oleh keluarga Long. Long Qianqiu berkata dengan wajah ketakutan, meskipun Long Sanlin adalah anggota keluarga Long kami, dia bukanlah keturunan langsung, hanya cabang sampingan yang tidak penting, dan dia tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkan harta apapun dari keluarga Long. Qin Chuan bahkan tidak melirik Long Qianqiu, pandangannya masih tertuju pada Long Sanlin.
Long Sanlin buru-buru berkata, tetua keluarga naga benar, saya bukan keturunan langsung keluarga Long, saya tidak berhak mendapatkan apapun dari keluarga Long, jika tidak, saya tidak akan menikah dengan keluarga Murong sebagai menantu. Jika cincin teratai bukan berasal dari keluarga Long, lalu dari mana asalnya? Qin Chuan berkata dengan tenang, jangan berpikir untuk mencoba menipu saya, jika tidak, saya akan membuat Anda merasakan penderitaan yang dialami Miao Dahai sebelum kematiannya. Memang. Long Sanlin terkejut, ia tahu bahwa Miao Dahai pasti telah tewas di tangan Qin Chuan. Dengan konfirmasi ini, di mana Long Sanlin berani menyembunyikan sesuatu? Ia segera berkata, seorang lelaki tua berambut putihlah yang memberiku cincin teratai, dan dialah yang memberitahuku bahwa di dalam cincin ini tersembunyi semua harta karun keluarga Qin yang telah dimusnahkan, dan dialah yang mengusulkan kepadaku untuk menggunakan cincin ini untuk mencari kesepakatan dengan Guru Miao, agar Guru Miao membantuku menyingkirkan Murongfu. Mendengar kata-kata itu, semua orang terkejut. Baru saja Long Sanlin menyangkalnya, tetapi dengan kata-kata ini dia mengakui bahwa dia telah bersekongkol dengan ahli seni Gu bernama Miao Dahai untuk menginfeksi Murongfu dengan racun Gu. Murong Qin seperti disambar petir, wajahnya penuh ketidakpercayaan saat dia menatap Long Sanlin dan bertanya, benarkah itu kamu? Long Sanlin, sambil menggertakkan giginya, berkata, semua yang kulakukan, bukankah itu semua untukmu? Jika Murongfu tidak mati, bagaimana mungkin kau bisa mengambil alih keluarga Murong? Emosi Murong Qin benar-benar hancur, air mata mengalir deras seperti banjir yang meluap, dia berteriak, bukan kau. Sanlin, cepat katakan padaku, kau tidak bersekongkol dengan ahli seni Gu untuk mengutuk ayahku dengan racun Gu. Long Sanlin berkata dengan garang, apakah kalian tahu apa yang orang-orang di luar katakan tentangku selama ini? Mereka bilang aku hanyalah menantu hina yang menikah ke dalam keluarga ini, menantu yang bisa dibuang oleh keluarga Murong kapan saja. Wanita bodoh, apa kau benar-benar berpikir aku melakukan ini agar kau bisa mengendalikan keluarga Murong? Jika kau tidak mengambil kendali atas keluarga Murong, bagaimana aku bisa mengendalikan keluarga Murong melalui dirimu? Kamu. Murong Qin terstunet, air matanya mengalir tanpa henti, dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Pria yang sangat dicintainya selama beberapa dekade selalu memanfaatkannya, bahkan menyimpan pikiran untuk mengendalikan keluarga Murong melalui dirinya, dan bahkan bersekongkol dengan seorang ahli seni Gu untuk meracuni ayahnya dengan racun Gu. Qin Chuan mengerutkan kening dan menatap Long Sanlin dengan dingin, lalu bertanya, apakah kau masih ingat wajah lelaki tua itu? Long Sanlin tiba-tiba tersadar, dan buru-buru mengangguk, dengan bantuan seorang pelukis, seharusnya mungkin untuk menggambar wajah pihak lain berdasarkan deskripsi saya. Qin Chuan mengamati sekeliling ruangan dan bertanya, saya membutuhkan seorang pelukis, siapapun yang dapat menemukannya untuk saya secepat mungkin, akan ada hadiah besar. Setelah mendengar kata-katanya, para bangsawan dari 9 gerbang Yandu sangat gembira. Tuan Qin, saya akan segera menghubungi keluarga saya, dan memastikan untuk mencarikan Anda seorang pelukis secepat mungkin. Tuan Qin, beri saya waktu setengah jam, dan saya jamin akan menemukan pelukis untuk Anda. Untuk sesaat, para bangsawan dari 9 gerbang Yandu menyatakan kesediaan mereka. Tepat saat itu, sebuah suara wanita yang penuh ketakutan tiba-tiba terdengar, bolehkah saya mencobanya? Bab 577. Dia menyamar. Suara gadis itu sangat lembut dan halus, hanya dengan mendengar suaranya, orang bisa menduga bahwa dia adalah gadis yang sangat lembut dan pemalu. Semua orang menoleh ke arah suara itu, termasuk Qin Chuan, dan melihat seorang wanita berusia sekitar 20 tahun dari pihak keluargamu, yang menatap Qin Chuan dengan wajah ketakutan. Saat Qin Chuan menoleh ke belakang, dia menjadi semakin panik, buru-buru menundukkan kepala dan dengan gugup menggosok ujung bajunya dengan kedua tangannya. Meskipun ia hanya melirik wajahnya, Qin Chuan merasa terpukau oleh penampilannya, sungguh gadis yang polos. Bukan karena dia mendambakan wanita cantik, tetapi karena wanita itu memang benar-benar sangat cantik. Gadis itu mengenakan gaun putih sederhana namun anggun, kalung berlian bening melingkari lehernya, rambut hitam panjangnya terurai lembut, dan matanya yang berbentuk almond sangat ekspresif, namun ia selalu menghindari kontak mata langsung, seolah-olah dengan sedikit penghindaran yang tak terlihat. Namun, ketika tatapannya tanpa sengaja bertemu dengan tatapan Qin Chuan, pandangan lembut itu selalu menimbulkan rasa iba. Di antara para wanita kelas atas yang berdandan tebal itu, dia bagaikan aliran air yang menyegarkan, lembut namun bermartabat, dan sikap malu-malunya yang tadi sengaja menambah pesona tersendiri. Tatapan mata Qin Chuan sangat jernih, hanya menunjukkan kekaguman saat dia bertanya, apakah Anda seorang pelukis? Gadis itu kemudian mengumpulkan keberanian untuk menatap Qin Chuan dan berkata dengan malu-malu, nama saya Mu Weiwei, seorang mahasiswi seni lukis di Universitas Yandu. Qin Chuan berkata, kalau begitu, cobalah. Mendengar hal ini, orang-orang kaya dan berpengaruh yang tadinya sangat ingin membantu Qin Chuan mencari pelukis, kini semuanya tampak kecewa.
Mu Cheng Huang, kepala keluargamu, tampak sangat gembira dan buru-buru berkata kepada Mu Weiwei, Weiwei, kau harus melakukan yang terbaik untuk membantu Tuan Qin, dan pastikan kau tidak mengecewakannya. Mu Weiwei mengangguk pelan, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Qin Chuan. Qin Chuan memberi instruksi kepada Long Sanlin, sekarang, gambarkan penampilan pria tua yang memberimu cincin teratai. Long Sanlin bertanya dengan gemetar, Tuan Qin, jika saya... Sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh Qin Chuan, hari ini, kau harus mati. Jika apa yang kau lakukan memuaskanku, aku bisa memberimu akhir yang cepat. Qin Chuan tidak khawatir Long Sanlin akan membangkang. Jika dia benar-benar berani menentangnya, dia tidak keberatan membiarkan Long Sanlin merasakan sakitnya formasi Gu 5 racun. Wajah Long Sanlin dipenuhi keputusasaan, karena ia benar-benar tak berdaya setelah disiksa oleh Hong Yu. Tanpa harapan untuk bertahan hidup, dia hanya bisa menyerah, dan hanya setelah sedikit menenangkan emosinya barulah dia berkata, pria itu tampaknya berusia sekitar 60 tahun lebih, dengan rambut putih, wajah kurus. Saat Long Sanlin mengingat dan menceritakan, Mu Weiwei terus menggambar karakter tersebut dengan kuasnya. Awalnya, hanya berupa bentuk kasar, tetapi seiring Long Sanlin memberikan lebih banyak deskripsi, gambar di kertas Mu Weiwei menjadi semakin jelas. Setelah hanya 10 menit, Mu Weiwei meletakkan kuasnya dan membalikkan kertas itu ke arah Long Sanlin, bertanya, apakah ini orang tua yang kau bicarakan? Ya. Itu dia. Long Sanlin terkejut ketika melihat potret itu. Dia berbicara kepada Qin Chuan, Tuan Qin, orang tua ini. Dia memberi saya cincin teratai dan mengatakan bahwa cincin itu berisi semua kekayaan keluarga Qin yang telah dimusnahkan. Dia juga mengatakan bahwa saya tidak mungkin membuka cincin teratai, dan tidak ada gunanya bagi saya untuk memilikinya. Lalu dia bertanya apakah saya ingin mengendalikan keluarga Murong. Sebagai menantu yang memulai dari bawah, saya dipandang rendah di Yandu. Setelah mendengar tawarannya, bagaimana mungkin saya tidak tergoda? Jadi, saya mengakui keinginan saya untuk mengambil alih kendali keluarga Murong. Dia sangat senang dengan tanggapan saya. Dia mengatakan bahwa meskipun dia tidak bisa memberi saya semua kekayaan keluarga Qin, dia bisa membantu saya mengendalikan keluarga Murong. Dia menginstruksikan saya untuk menukar cincin teratai dengan seorang ahli teknik Gu bernama Guru Miao dan menyuruhnya menanam racun Gu di Murong Fu. Setelah Murong Fu mati, keluarga Murong pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Pada waktu yang tepat, dia akan membantu saya. Sejak Murong Fu meninggal, aku mencoba menghubunginya tetapi tidak pernah mendapat balasan. Baru setelah kau menyebutkannya aku menyadari bahwa Guru Miao telah meninggal di tanganmu. Setelah mendengar kata-kata Long Sanlin, semua orang yang hadir sangat terkejut, terutama anggota keluarga Murong. Mereka tidak menyangka bahwa keluarga mereka hampir dikendalikan oleh orang luar. Murong Mingyue, menggertakkan giginya karena marah, berkata, Long Sanlin, kau hanyalah seekor binatang. Kakek sangat baik padamu, namun kau malah bersekongkol untuk membunuhnya dan merebut kekuasaan. Setelah mengatakan itu, dia mengalihkan pandangannya ke Murong Qin dan berkata dengan marah, ini orang yang sangat kau percayai. Sekarang, apa kau mau bicara? Murong Qin menatap kosong ke arah Long Sanlin, air matanya tak terkendali menggenang. Dia sangat mencintai pria ini dan tidak pernah meragukan ketulusannya terhadapnya, dia juga tidak pernah membayangkan bahwa pria itu akan bersekongkol dengan seorang ahli teknik Gu untuk membunuh ayahnya. Qin Chuan tiba-tiba bertanya, Long Sanlin, apakah kau memiliki kata-kata terakhir? Long Sanlin, menyadari bahwa ia akan segera mati, diliputi rasa takut yang benar-benar menguasai perasaannya. Ia mulai menangis dan memohon, Tuan Qin, saya salah, saya benar-benar tahu kesalahan saya. Tolong jangan bunuh saya. Jika Anda membiarkan saya hidup, saya akan berdoa untuk Anda siang dan malam. Anda adalah orang yang hebat, tolong selamatkan nyawa saya, tolong. Ekspresi Qin Chuan tetap tidak berubah, tanpa sedikit pun rasa iba terhadap pria seperti itu. Long Sanlin, yang hari ini bisa saja tega membunuh dermawannya, ayah mertuanya yang telah menampungnya, demi kekuasaan, bisa jadi akan melakukan perbuatan yang jauh lebih buruk di masa depan. Orang seperti itu, tidak berlebihan jika menyebutnya sebagai binatang buas. Qin Chuan berkata tiba-tiba, karena kau tidak menyesal, aku akan mengantarmu pergi sekarang. Murong Qin yang sebelumnya terkejut, setelah mendengar kata-kata Qin Chuan, segera berlutut, wajahnya sudah basah oleh air mata, terisak-isak sambil berkata, Tuan Qin, demi Mingyue, bisakah Anda mengampuni nyawa Long Sanlin? Qin Chuan menatap Murong Qin dengan dingin dan bertanya, dia ingin membunuh ayahmu, bahkan mencari orang lain untuk membantunya merebut kendali keluarga Murong. Jika aku membiarkannya pergi hari ini, dan dia mendapatkan kekuasaan lagi di masa depan, dia pasti akan kembali. Mengetahui hal ini, apakah kau yakin ingin membelanya? Wajah Murong Qin langsung membeku,
lalu ekspresinya berubah menjadi penuh konflik, kesakitan, dan tersiksa, campuran emosi melintas di wajahnya. Tidak, aku sama sekali tidak akan lagi memiliki pikiran serakah terhadap keluarga Murong. Istriku, percayalah padaku, aku tidak akan pernah mengkhianati keluarga Murong lagi. Long Sanlin menjadi panik, berteriak keras. Murong Qin tidak menjawab, dia memejamkan matanya, air mata terus mengalir tanpa henti dari matanya. Tepat ketika semua orang menunggu jawaban Murong Qin, suara Mu Weiwei tiba-tiba terdengar, orang tua dalam potret itu, dia sedang menyamar. Bab 578. Seniman abadi mengakhiri karyanya. Awalnya, perhatian semua orang tertuju pada Long Sanlin, tetapi tiba-tiba Mu Weiwei angkat bicara, dan langsung menarik perhatian semua orang. Qin Chuan juga menatap Mu Weiwei, alisnya sedikit berkerut, dan bertanya, bagaimana kau tahu bahwa pihak lain telah menyamar? Mu Weiwei menjawab dengan serius, pertama-tama, fitur wajah lelaki tua dalam potret itu tidak sesuai dengan proporsi standar wajah manusia. Lebih jauh lagi, berdasarkan pengetahuan saya tentang seni potret karakter, saya sangat yakin bahwa lelaki tua dalam potret itu telah menyamar. Kontur wajahnya jelas diperlebar dengan riasan khusus, dagunya lebih lebar dari biasanya, dan matanya sengaja dibuat sipit. Pada titik ini, Mu Weiwei berhenti, karena meskipun dia mengatakan lebih banyak, hanya sedikit orang yang hadir akan mengerti. Adapun apakah Qin Chuan mempercayainya atau tidak, itu bukan lagi sesuatu yang bisa dia pengaruhi. Setelah jeda sejenak, Qin Chuan bertanya lagi, Anda telah menyimpulkan dari potretnya saja bahwa orang tersebut telah menyamar, dapatkah Anda mengembalikan penampilan aslinya? Mu Weiwei menggelengkan kepalanya perlahan, ada sedikit nada kecewa dalam suaranya, aku hanya bisa memulihkan hingga 80%. Namun, guruku bisa mencapai pemulihan penuh, tetapi guruku tidak mudah mengambil tindakan. Begitu kata-katanya selesai, dari arah keluarga Qi, patriark keluarga Qi berkata dengan dingin, hanya seorang profesor universitas, dan dia berani menolak perintah Tuan Qin. Gadis kecil, katakan saja siapa gurumu, dan aku akan menyuruhnya datang dan menggambar potretnya sekarang juga. Guru Qi benar, seorang guru berani menolak Tuan Qin. Dengan kita, para kepala keluarga 9 gerbang Yandu di sini, apakah dia berani tidak datang? Nak, cepat beritahu kami siapa gurumu, ibu akan mengatur agar seseorang menjemputnya sekarang. Tiba-tiba, semua orang mulai mengajukan pertanyaan. Ekspresi Mu Weiwei langsung berubah sedikit panik, dia hanya khawatir keluargamu akan menyinggung Qin Chuan, takut keluargamu akan menderita akibat pembalasan Qin Chuan di kemudian hari, jadi dia berinisiatif menggambar potret itu dan bahkan menunjukkan keahlian gurunya. Dia tidak menyangka tindakannya akan melibatkan gurunya. Qin Chuan tentu saja juga memperhatikan kekhawatiran Mu Weiwei dan bertanya, apa yang akan membuat gurumu bersedia mengambil tindakan? Mu Weiwei menggelengkan kepalanya, raut wajahnya menunjukkan ketidakberdayaan, guru saya berhenti melukis setahun yang lalu, sekarang dia hanya mengajarkan pengetahuan melukis dan tidak pernah melukis sendiri. Bahkan seorang pejabat Yandu yang meminta lukisan darinya setengah tahun yang lalu ditolak. Qin Chuan mengerutkan kening, sepertinya sulit untuk membuat guru Mu Weiwei bertindak. Karena dia sudah berhenti melukis, pasti ada alasan mengapa dia menolak membantu siapapun dengan lukisan. Tuan Qin, dia hanya seorang pelukis dari universitas. Jika dia tidak mau membantu, kita bisa mencari pelukis yang lebih baik untuk Tuan Qin. Tuan Qin, jangan khawatir, kami akan segera mendatangkan semua pelukis terbaik dari Yandu ke sini, pasti ada seseorang yang akan memenuhi harapan Tuan Qin. Selama percakapan ini, masing-masing kepala keluarga mulai secara pribadi mengatur tugas mencari seorang pelukis. Mu Weiwei tampak ragu untuk berbicara, tetapi akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Karena dia tahu, bukan hanya di Yandu tetapi mungkin di seluruh Shenzhou, diragukan ada pelukis lain yang dapat menggambarkan penampilan asli seseorang yang telah menyamar melalui sebuah potret. Namun, dia tidak berani mengatakannya, karena itu pasti akan melibatkan gurunya. Karena Mu Weiwei menemukan bahwa lelaki tua dalam potret itu telah menyamar, nyawa Long Sanlin untuk sementara terselamatkan. Namun, semakin sering hal itu terjadi, semakin besar tekanan psikologis yang dihadapinya. Dengan upaya gabungan dari 9 gerbang Yandu, lebih dari selusin pelukis terbaik dengan cepat ditemukan. Mengikuti deskripsi Long Sanlin, lebih dari 10 pelukis masing-masing membuat potret lelaki tua itu, yang mengejutkan Qin Chuan, hampir sama dengan potret Mu Weiwei. Namun, tak seorang pun dari mereka menyadari bahwa lelaki tua dalam potret itu telah menyamar. Qin Chuan tiba-tiba bertanya, Tuan-tuan, dapatkah Anda melihat bahwa lelaki tua dalam potret itu telah menyamar? Mendengar pertanyaan itu, para pelukis semuanya terkejut, wajah mereka dipenuhi kebingungan dan keheranan. Dagunya memang terlihat agak terlalu lebar, matanya juga bermasalah, dan lebar wajahnya juga terlalu besar, jelas ada masalah.
Seketika itu, seseorang menyadari masalahnya. Pelukis lainnya mengangguk setuju. Qin Chuan melirik Mu Weiwei, wanita ini memang memiliki beberapa keahlian, karena semua yang hadir adalah pelukis yandu papan atas yang dipekerjakan oleh berbagai keluarga terkemuka, dan mereka baru menyadari masalah dalam potret tersebut setelah diberi petunjuk. Qin Chuan bertanya, karena kalian semua sudah menyadarinya, bisakah kalian menggambar penampilan asli orang tersebut sebelum menyamar? Ini, Tuan, agak sulit. Seperti pepatah lama, meleset sama baiknya dengan jauh. Ciri-ciri wajah setiap orang berbeda, bahkan kembar pun memiliki perbedaan yang sangat kecil di wajah mereka, belum lagi saat ini kita hanya memiliki potret seorang pria lanjut usia yang telah mengubah penampilannya. Dengan hanya sebatas ini, mustahil untuk menciptakan kembali penampilan asli seseorang. Seorang pelukis senior yang terhormat adalah orang pertama yang angkat bicara. Yang lain mengangguk setuju. Qin Chuan tidak puas dan bertanya, bisakah Anda mengembalikannya ke 90% dari penampilan aslinya? Sekalipun mereka tidak bisa mengembalikan penampilan aslinya, apakah mereka masih bisa menemukan orang tersebut jika penampilan aslinya dikembalikan hingga 90%? Potret ini terkait dengan petunjuk yang dapat menyebabkan kehancuran keluarga Qin, dan dia benar-benar tidak ingin kehilangan petunjuk ini. Seketika itu, seorang pelukis berkata, Tuan, apalagi 90%, bahkan 60%, kami orang tua tidak dapat mencapai itu karena kami belum pernah melihat orangnya dan potret kami hanya berdasarkan deskripsi dari orang lain. Qin Chuan tahu mereka tidak berbohong, mereka benar-benar tidak mungkin melakukannya. Namun Mu Weiwei dengan tegas menyatakan bahwa ia dapat mengembalikan penampilan pria tua dalam potret itu hingga 70% dan bahwa gurunya dapat mengembalikannya sepenuhnya. Mu Weiwei tampaknya tidak berbohong, dan sepertinya tidak ada alasan baginya untuk berbohong. Namun, para pelukis yandu papan atas ini bahkan tidak mampu mencapai 60%, mungkinkah keterampilan mereka lebih rendah daripada seorang wanita muda berusia awal 20-an? Saat Qin Chuan kebingungan, seorang pelukis tiba-tiba berkata, tidak, ada satu orang. Mungkin kita tidak bisa melakukannya, tetapi dia pasti bisa. Setelah mendengar itu, para pelukis lainnya menoleh ke arah pelukis tersebut. Seketika itu juga, seorang pelukis bertanya, apakah Anda merujuk pada orang dari Universitas Yandu itu? Pelukis sebelumnya mengangguk, berbicara dengan penuh hormat, di seluruh Shenzhou, mungkin hanya pelukis abadi ini yang mampu sepenuhnya menciptakan kembali penampilan asli seseorang dari sebuah potret. Qin Chuan segera berkata, siapapun yang dapat membawa pelukis abadi ini ke sini, aku, Qin Chuan, berhutang budi padanya. Mendengar hal ini, para pelukis lainnya tidak bereaksi banyak, namun, para elit dari 9 gerbang Yandu tampak sangat bersemangat, napas mereka menjadi lebih cepat. Tuan-tuan, siapapun yang membawa pelukis abadi itu, keluarga Ye berhutang 3 bantuan kepada mereka. Siapapun yang membawa pelukis abadi itu, keluarga Jiang berhutang 5 budi padanya. Siapapun yang membawa pelukis abadi itu, keluarga Long berhutang 10 budi padanya. Untuk sesaat, para elit dari 9 gerbang Yandu dengan antusias bergiliran mengajukan tawaran mereka, bahkan menggunakan jumlah bantuan yang mungkin harus diberikan keluarga mereka sebagai alat tawar-menawar. Pemandangan ini membuat setiap pelukis yang hadir terkejut. Barulah pada saat itulah mereka menyadari bahwa para elit dari 9 gerbang Yandu membuat tawaran-tawaran tersebut semua karena pemuda itu. Tuan ini, pelukis abadi, telah pensiun dari melukis setahun yang lalu, dan yang terpenting, dia tidak takut akan kekuasaan maupun serakah akan kekayaan dan kesenangan duniawi, membujuknya untuk melukis sungguh mustahil. Pelukis paling bergengsi itu menghela napas. Begitu dia mengatakan ini, tatapan semua orang langsung tertuju pada Mu Weiwei, bukankah guru Mu Weiwei berasal dari Universitas Yandu dan telah pensiun dari melukis setahun yang lalu? Mungkinkah guru Mu Weiwei adalah orang yang dikenal sebagai pelukis abadi? Bab 579. Ada keluhan. Qin Chuan juga tanpa sadar melirik Mu Weiwei, hanya untuk melihat kepanikan yang meluap di matanya, tidak tahu apakah itu karena dia menjadi pusat perhatian semua orang, atau khawatir identitas gurunya akan terbongkar. Kepala keluargamu, Mu Cheng Huang, buru-buru menatap Mu Weiwei dan bertanya dengan penuh semangat, Weiwei, cepat beritahu kakek, apakah gurumu adalah dewa pelukis? Setelah mendengar kata-kata Mu Cheng Huang, para pelukis yang sangat dihormati itu baru pertama kali memperhatikan Mu Weiwei. Saat melihatnya, mata mereka berbinar. Bukankah ini murid kebanggaan sang pelukis abadi, Mu Weiwei? Seorang pelukis, penuh semangat, bergegas maju dan berkata dengan gembira, muridmu, Anda adalah idola beberapa murid saya, kapan Anda punya waktu untuk mengunjungi sekolah kami? Akan sangat menyenangkan juga jika Anda berbagi beberapa wawasan melukis Anda dengan anak-anak nakal itu. Lao Zhang, para siswa yang kau sebutkan itu semuanya laki-laki, kan? Pelukis lain melangkah maju, memandang dengan jijik kepada pelukis yang baru saja berbicara, mengundang Weiwei ke sekolahmu, kau sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik.
Setelah itu, ia menoleh ke Mu Weiwei dan berkata, "Muridmu, jangan dengarkan Lao Zhang. Lebih baik kunjungi sekolah kami. Kami memiliki lebih banyak murid perempuan, dan mereka semua sangat menyukai karyamu. Kalian para orang tua, diam saja. Jangan kira siswamu tidak bisa melihat tipu daya kalian. Siswamu, langsung saja datang ke sekolah kami. Aku akan membuat pengecualian dan menerimamu sebagai murid terakhirku. Meskipun kau belum lulus dari studi sarjana, aku bisa berjanji sekarang bahwa begitu kau berada di bawah bimbinganku, aku akan membiarkanmu menyelesaikan studi sarjana, magister, dan doktoral secara berurutan." Dalam sekejap, para pelukis bergengsi itu, masing-masing mengumbar janji mereka untuk menjadikan Mu Weiwei sebagai murid mereka. Para elit berpengaruh dari 9 gerbang Yandu semuanya tercengang, bahkan orang-orang dari keluarga Mu pun tercengang, tidak menyangka bahwa Mu Weiwei akan menjadi murid kesayangan Dewa Lukisan dan akan menarik begitu banyak pelukis papan atas. Jelas terlihat bahwa bakat Mu Weiwei dalam melukis sangat tinggi, bukan hanya karena dia adalah murid dari sang pelukis abadi, tetapi juga karena dia pada dasarnya telah memicu perebutan di antara barang-barang antik tua yang kaku ini. Dikelilingi oleh sekelompok pelukis terkenal, Mu Weiwei hampir menangis, bukan karena mereka terlalu antusias, tetapi karena sekarang semua orang akan tahu bahwa gurunya adalah pelukis abadi, dan mereka pasti akan menekannya untuk melamar pelukis abadi tersebut. Namun dia tahu betul bahwa gurunya telah menyegel pena miliknya dan pasti tidak akan bergerak lagi. Melihat sikap para elit 9 gerbang Yandu terhadap Qin Chuan, dia tahu latar belakangnya tidak sederhana, kemungkinan beberapa orang telah mengatur agar orang-orang pergi ke Universitas Yandu untuk mencari pelukis tersebut. Semuanya diam. Tepat saat itu, sebuah suara penuh amarah menggema di seluruh keluarga Lu. Para pelukis itu semuanya terkejut mendengar teriakan tersebut. Mu Weiwei belum sadar sepenuhnya ketika dia melihat sesosok muncul di hadapannya seperti hantu. Kemudian, sebuah tangan besar yang hangat menggenggam tangannya, dan selanjutnya, dia dipindahkan sejauh 10 meter dari para pelukis itu bersama dengan sosok tersebut. Wajah Mu Weiwei menunjukkan ekspresi terkejut, sebagai anggota keluarga Mu, dia pernah melihat individu-individu kuat sebelumnya, tetapi belum pernah melihat orang yang begitu menakutkan dan perkasa. Dia merasa matanya bahkan belum sempat berkedip sebelum dia dibawa pergi sejauh 10 meter. Qin Chuan hanya membawa Mu Weiwei menjauh dari kelompok pelukis dan tidak memandang Mu Weiwei. Sebaliknya, dia menyapu pandangannya ke semua orang, dan berkata dengan dingin, "Dengarkan baik-baik, semuanya, jika ada yang berani mengganggu dewa pelukis, jangan salahkan aku jika aku bersikap tidak sopan. Dia bukanlah tipe orang yang memaksa orang lain. Karena dewa lukisan telah menyegel pena miliknya, pasti ada alasannya, jadi wajar saja Qin Chuan tidak akan bersikeras. Tentu saja, dia juga tidak akan menyerah, setidaknya dia harus mengunjungi dewa lukisan secara pribadi untuk mencoba peruntungannya. Jika dewa lukisan masih menolak membantu setelah bertemu Qin Chuan tidak akan mempersulitnya." Mendengar ucapan Qin Chuan, para elit kuat dari 9 gerbang Yandu semuanya menunjukkan ekspresi ketakutan dan buru-buru memerintahkan agar orang-orang mereka berhenti mencari dewa lukisan. Mu Weiwei menatap lurus ke arah Qin Chuan dengan mata terbelalak. Ia tadinya khawatir akan menimbulkan masalah bagi gurunya, tetapi tidak menyangka akan merasa lega hanya dengan satu pernyataan dari Qin Chuan. Qin Chuan berbicara lagi, "Tanpa izin saya, jika ada yang berani melakukan sesuatu dengan dalih bekerja untuk saya yang membuat saya tidak senang, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Tuan Qin, yakinlah, kami tidak akan pernah melakukan apapun dengan dalih bekerja untuk Anda tanpa perintah langsung dari Anda." Ya, tenang saja Tuan Qin, kami pasti tidak akan melakukan itu. Tuan Qin, jika Anda memiliki pesanan untuk kami, katakan saja. Sekelompok elit buru-buru menyatakan pendirian mereka. Qin Chuan tidak menjawab, tatapannya beralih ke Long Sanlin. Melihat Qin Chuan menoleh, tubuh Long Sanlin bergetar hebat, dia tahu bahwa inilah saat yang akan menentukan nasibnya. Murong Qin menjerit mengerikan, lalu seketika matanya berputar ke belakang dan dia pingsan. Suasana di sana sangat sunyi, semua orang menatap Qin Chuan dengan wajah penuh ketakutan, masing-masing hampir tidak berani bernapas, tubuh mereka sedikit gemetar. Murong Mingyue memasang ekspresi rumit di wajahnya, dengan sedikit rasa tersentuh. Dia tahu, dengan karakter Qin Chuan, dia biasanya tidak akan ikut campur secara pribadi dalam masalah seperti itu, tetapi dia tetap melakukannya, dan dia melakukannya untuknya. Perbuatan Long Sanlin pantas dihukum mati. Namun, jika itu adalah perintahnya, bahkan jika dia kemudian menjadi kepala keluarga Murong, tindakan ini akan menodai hidupnya selamanya. Namun, karena Qin Chuan telah mengambil tindakan untuk membunuh Long Sanlin, meskipun orang-orang menyalahkannya, mereka tidak akan berani mengganggunya. Jadi, Qin Chuan membunuh Long Sanlin adalah untuk dirinya sendiri. Mu Weiwei,
berdiri di samping Qin Chuan, wajahnya yang lembut dipenuhi rasa takut, pada dasarnya pemalu dan penakut, melihat Long Sanlin dibunuh secara diam-diam oleh Qin Chuan, dia tidak bisa mengendalikan rasa takut di hatinya. Saat wajah semua orang dipenuhi rasa takut, tatapan Qin Chuan tiba-tiba menyapu wajah para elit, dan akhirnya tertuju pada Ye Zong. Tubuh Ye Zong tersentak hebat, wajahnya dipenuhi rasa takut. Qin Chuan baru saja mengatakan bahwa dia ingin terlibat dalam urusan 9 gerbang Yandu, baru saja menangani masalah keluarga Murong, dengan Long Sanlin yang telah meninggal, dan sekarang pandangannya beralih ke keluarga Ye, kemungkinan besar mereka juga harus membayar harganya. Ye Zong, menahan rasa takut di hatinya, bertanya, Tuan Qin, apakah Anda memiliki perintah? Qin Chuan berkata, aku telah membunuh seorang anggota keluarga Yemu, dan membawa pergi seseorang dari keluarga Yemu, apakah kau punya keluhan? Bab 580. Giliran keluarga Lu. Ye Zong, meskipun merupakan seorang seniman bela diri tingkat awal alam raja yang kuat, merasa takut dengan pertanyaan Qin Chuan dan langsung berlutut dengan kedua lutut. Tuan Qin, keluarga Ye saya sama sekali tidak punya keluhan. Orang yang Anda bunuh pantas mati, orang yang Anda bawa pergi bebas, dan keluarga Ye saya tidak akan pernah menyimpan dendam atas hal-hal sepele seperti itu. Ye Zong menatap Qin Chuan dengan wajah penuh ketakutan, lalu buru-buru menyatakan posisinya. Sebelumnya, Qin Chuan telah membunuh Pei Jing karena wanita itu mengancam Qin Chuan, jika dia tidak membunuhnya hari itu, Pei Jing akan berusaha untuk memusnahkan semua orang yang terkait dengan Qin Chuan di masa depan. Mengenai membawa Ye Qingwan dan Ye Ruwei pergi, Ye Zong tidak berani mengungkapkan keluhan apapun. Ia tidak hanya tidak berani mengeluh, tetapi ia juga merasakan sedikit rasa senang tersembunyi di hatinya. Jika salah satu dari kedua saudari itu, Ye Qingwan atau Ye Ruwei, bisa menjadi wanita Qin Chuan, selama hubungan keluarga Ye dengan kedua wanita ini tidak sepenuhnya memburuk, keluarga Ye hanya akan menjadi lebih kuat. Dia belum menyadari hal ini sebelumnya, tetapi setelah kejadian hari ini, dia sangat mempercayainya dan menyesal tidak memahaminya lebih awal. Qin Chuan menatap Ye Zong tanpa ekspresi dan berkata dingin, bahkan jika keluargamu menyimpan dendam padaku, itu tidak masalah. Tapi sebaiknya kau sembunyikan dendam itu. Jika aku tahu ada anggota keluarga Ye yang berani menyimpan pikiran buruk padaku, keluargamu akan sepenuhnya musnah. Ye Zong gemetar seluruh tubuhnya, tetapi ia juga menghela napas lega dan dengan cepat berkata, Tuan Qin, tenang saja, tidak seorang pun di keluarga Ye yang berani menyimpan pikiran buruk terhadap Anda. Qin Chuan tidak berniat lagi memperhatikan Ye Zong. Pandangannya menyapu dan tertuju pada keluarga Long. Para anggota keluarga Long berlutut satu persatu, semuanya dengan wajah penuh ketakutan. Long Qianqiu berkata dengan lantang, keluarga Long, yang dipimpin oleh Long Qianqiu, berlutut untuk menerima keputusan Tuan Qin. Qin Chuan melirik orang-orang dari keluarga Long dengan acuh tak acuh. Sejujurnya, dia tidak banyak berinteraksi dengan keluarga Long, kecuali dengan Long Jiming, yang pernah beberapa kali berurusan dengannya. Sebelumnya, Long Teng dan putranya, Long Jiming, membagi upaya mereka. Long Teng pergi ke keluarga Ye untuk mencoba bersekutu dengan mereka melawan Qin Chuan, sementara Long Jiming pergi untuk memberitahu Qin Chuan tentang rencana Long Teng untuk bersatu dengan keluarga Ye melawannya. Tentu saja, ayah dan anak itu terpaksa berada dalam situasi ini karena sebelumnya mereka telah ditipu oleh Qin Chuan dengan Fei Dan, dan setelah menemukan Fei Dan, keluarga tersebut bermaksud untuk mencabut posisi Long Teng sebagai ahli waris. Saat itulah Long Teng merancang rencana ini. Dalam hal ini, tidak ada permusuhan mendalam antara Qin Chuan dan keluarga Long. Qin Chuan tiba-tiba menoleh ke arah Long Teng dan berkata, kau cukup pintar. Seketika itu, Long Teng sangat cemas dan takut sambil berkata, Tuan Qin menyanjung saya. Adapun keluarga Long, Qin Chuan tidak mempersulit mereka. Tatapannya menyapu kerumunan dan akhirnya tertuju pada anggota keluarga Liu. Tanpa Qin Chuan perlu berkata lebih banyak, anggota keluarga Liu sudah berlutut serentak, bahkan Liu Su, yang baru saja pingsan karena pukulan Liu Hanwen, dalam keadaan koma, ditekan ke tanah oleh Liu Hanwen untuk berlutut. Melihat Liu Su yang tak sadarkan diri ditekan oleh Liu Hanwen dengan satu tangan hingga berlutut di sampingnya, semua orang tercengang. Apakah ini semacam pengabdian yang berlebihan? Guk guk guk. Tuan, jika Anda punya perintah, katakan saja. Guk guk guk. Saat para anggota keluarga Liu diliputi rasa takut terhadap Qin Chuan, Liu Hanwen tiba-tiba menggonggong seperti anjing beberapa kali, lalu memanggil Qin Chuan sebagai tuan. Semua tokoh berpengaruh yang hadir melebarkan mata mereka karena terkejut, masing-masing dengan ekspresi takjub, dan beberapa bahkan bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Tindakan Liu Hanwen juga sangat mengejutkan anggota keluarga Liu. Wajah patriark keluarga Liu, Liu Zihong, dipenuhi rasa malu dan marah, tetapi ia tidak berani membantah Liu Hanwen di depan umum. Kilatan dingin terpancar di kedalaman mata Qin Chuan saat dia bertanya, aku memberimu waktu 3 hari, tetapi tampaknya kau belum menyelesaikan tugas yang kuberikan kepadamu.
Liu Hanwen hampir menangis ketakutan, menggonggong seperti anjing beberapa kali sebelum berbicara dengan campuran ingus dan air mata. Tuan, bukan karena saya tidak ingin menyelesaikan tugas Anda, tetapi bajingan tua Liu Zihong ini berpegang teguh pada kekuasaan dan menolak untuk turun. Saya tidak bisa menggantikannya. Tolong beri saya kesempatan lagi, Tuan. Saya bersedia membunuh bajingan tua ini sekarang juga dan langsung menggantikannya. Kata-kata ini benar-benar mengejutkan semua orang yang hadir. Liu Hanwen. Liu Zihong hampir meraung, matanya tajam seperti pisau, terpaku pada Liu Hanwen. Putra yang paling ia banggakan ini ternyata akan melakukan pembunuhan ayah di depan umum. Mata Qin Chuan dipenuhi niat membunuh saat dia menatap Liu Hanwen dengan teguh. Awalnya, dia secara aktif meningkatkan kultivasi Liu Hanwen ke alam raja dan bahkan membiarkan Liu Hanwen menjadi patriark keluarga Liu dalam waktu 3 hari, semua itu untuk mengungkap kebenaran di balik pemusnahan keluarga Qin hari ini. Namun, yang tidak pernah ia duga adalah kurangnya moral dasar pada Liu Hanwen. Demi kekuasaan, ia bahkan rela melakukan pembunuhan ayah di depan umum. Dasar orang tua bangka, aku sudah lama muak denganmu. Kau sudah hidup sampai usia setua ini, kenapa kau masih berpegang teguh pada posisi kepala keluarga? Hari ini, aku sendiri yang akan mengantarmu pergi. Sikap Liu Hanwen di tingkat awal alam raja tiba-tiba muncul, menekan Liu Zihong dengan kekuatan yang luar biasa. Pembunuhan ayah. Liu Zihong dengan tergesa-gesa melepaskan kultivasi alam raja setengah langkahnya untuk melawan kekuatan penindas ini, berteriak dengan marah, kau ingin melakukan pembunuhan ayah. Liu Hanwen dengan angkuh menyatakan, ya, aku ingin membunuh ayahmu. Sekarang aku adalah penguasa alam raja, membunuhmu semudah menyembelih anjing. Mulai sekarang, di keluarga Liu, aku akan memerintah sebagai raja. Kau. Liu Zihong gemetar ketakutan, sikap alam raja membuatnya sangat kesulitan. Dasar orang tua bangka, pergilah ke neraka. Liu Hanwen meraung, tiba-tiba melayangkan pukulan telapak tangan ke arah kepala Liu Zihong. Semua orang tercengang, tindakan Liu Hanwen benar-benar mengejutkan semua orang. Liu Zihong mengerahkan seluruh kekuatannya, berusaha melawan serangan Liu Hanwen. Namun, tepat ketika telapak tangan Liu Hanwen hendak mengenai kepala Liu Zihong, sikap alam raja Liu Hanwen tiba-tiba lenyap tanpa jejak, langsung jatuh kembali ke alam tahap akhir keterampilan penguatan energinya. Ketika Liu Hanwen menyadari hal ini, wajahnya langsung pucat pasi. Detik berikutnya, Liu Zihong membuat Liu Hanwen terpental dengan sebuah tamparan. Liu Zihong juga tercengang. Mungkinkah Liu Hanwen telah mundur di saat-saat terakhir? Jika tidak, bagaimana mungkin kultivasi Liu Hanwen tiba-tiba turun ke tahap akhir keterampilan penguatan energi? Guru, kultivasi alam raja saya telah hilang. Liu Hanwen bangkit dari tanah dan berlutut di hadapan Qin Chuan sambil memohon, Guru, mohon berikan kepadaku kultivasi alam raja. Mulai hari ini, aku akan mengambil alih keluarga Liu dan melayanimu dengan kesetiaan layaknya anjing dan kuda. Setelah mendengar kata-kata Liu Hanwen, Liu Zihong kemudian menyadari bahwa bukan Liu Hanwen yang berbelas kasih, melainkan kultivasinya tiba-tiba hilang. Bahkan kultivasi Liu Hanwen sebelumnya pun diberikan oleh Qin Chuan. Yang mengejutkan Liu Zihong adalah bagaimana Qin Chuan bisa mencapai hal ini, memungkinkan seorang seniman bela diri di alam tingkat akhir keterampilan penguatan untuk langsung memiliki tingkat awal kultivasi raja. Kemampuan ini sungguh menentang hukum alam. Qin Chuan melirik Liu Hanwen dengan dingin dan berkata, aku, Qin Chuan, tidak memiliki pelayan yang mampu melakukan pembunuhan ayah. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke Liu Zihong dengan ekspresi penuh arti, saya menyarankan Anda untuk melakukan tes paternitas dengannya. Liu Hanwen hampir mengompol karena ketakutan, berbicara dengan wajah ketakutan, Tuan. Tuan, Anda tidak bisa mengabaikan saya. Saya seperti anjing setia di sisi Anda, gonggong, Anda tidak bisa meninggalkan saya. Qin Chuan tak ingin bertele-tele dan melambaikan tangannya, mengirimkan tamparan tak terlihat ke arah Liu Hanwen. Plak. Liu Hanwen terlempar lebih dari 10 meter oleh tamparan tak terlihat ini, pingsan di tempat. Di bawah tatapan terkejut semua orang yang hadir, Qin Chuan mengalihkan perhatiannya ke arah keluarga Lu, suaranya dingin saat dia berkata, yang terakhir, giliranmu, keluarga Lu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.